Halo teman-teman, selamat siang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya meminta kesempatan teman-teman semua untuk ikut ambil bagian dalam presentasi saya kali ini. Nah, pada slide pertama ini tentang myself, di mana saya memberikan tagline di situ, yaitu semoga seiring perjalanan dipermudah, kalaupun susah, semoga pemandangannya indah. Selanjutnya, perkenalan dari saya. Nama saya Jaskar Manggulul. Saya lahir pada 24 April 2001 dan saat ini saya berumur 23 tahun. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di program studi sarjana Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya berasal dari Nias, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Saya juga memiliki keluarga yang memiliki latar belakang yang selalu mengutamakan pendidikan. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya itu dalam hal soft skill yaitu komunikatif, di mana saya mampu menyampaikan ide dengan baik. Kemudian adaptasi, saya mampu beradaptasi dengan orang baru, dan saya adalah pribadi yang mudah bergaul. Dari segi hard skill, saya memiliki public speaking, dan saya terampil berbicara di depan umum, penguasaan dasar bahasa asing seperti bahasa Inggris, kemudian teknologi, di mana saya mampu mengoperasikan software desain grafis. Kemudian untuk kekurangan, saya terlalu perfeksionis, yaitu terlalu fokus pada detail sehingga membutuhkan waktu dalam menyelesaikan sebuah tugas. Kemudian mudah terpengaruh, yaitu sulit menolak beberapa hal meskipun sering berdampak pada banyak tugas. Selanjutnya, kurang pengalaman dalam teknologi tertentu seperti menguasai software Microsoft Excel, Adobe Photoshop, dan software terbaru. Mungkin selanjutnya, slide berikutnya, yaitu tentang upgrade diri teman-teman. Saya ingin mengupgrade diri dengan terus belajar hal baru untuk mendapat pengalaman penguasaan teknologi tertentu. Kemudian dengan membuat skala prioritas, dengan mengutamakan tugas terlebih dahulu, dan menghilangkan perasaan tidak nyaman karena menolak ajakan orang lain yang dapat mengganggu tugas dan tanggung jawab saya. Kemudian rancangan diri di lingkungan kampus. Nah, di mana rancangan diri itu saya buat dalam 4 bagian besar, yaitu secara akademik menyelesaikan tugas tepat waktu dan memanfaatkan fasilitas kampus seperti perpustakaan untuk membaca berbagai literatur psikologi. Kemudian dengan dosen, yaitu membangun relasi dengan dosen untuk mendapatkan bimbingan terkait bidang yang nanti akan saya minati. Kemudian untuk pengembangan profesional, yaitu dengan ikut pelatihan, workshop, dan seminar. Kemudian untuk non-akademik, saya akan ikut serta dalam komunitas kampus seperti UKM. Yang kelima, yaitu rancangan pengembangan diri di dunia industri. Nah, di semester 6 ini, saya ingin mengembangkan diri dengan ikut magang, baik itu magang mandiri maupun magang program Kampus Merdeka seperti MSIB ataupun Magenta. Tujuannya untuk menambah relasi, pengalaman, serta mengembangkan kemampuan dan skill saya di dunia kerja di masa depan. Kemudian bagaimana rancangan pengembangan diri di komunitas dan masyarakat? Pengembangan diri di komunitas dan masyarakat. Pengembangan diri saya di komunitas dan masyarakat, yaitu selama ini saya memiliki pengalaman di bidang komunitas pemuda dan multimedia pemuda gereja. Kemudian selanjutnya saya memiliki komunitas otomotif. Nah, dari pengalaman tersebut saya akan membangun relasi dan jaringan melalui lintas komunitas serta aktif berkontribusi dengan cara memanfaatkan keahlian yang telah saya dapat. Kemudian yang ketujuh, yaitu karir jalur konvensional, yaitu melalui pendidikan formal, yaitu menyelesaikan S1 psikologi, pendidikan lanjutan, dan profesi dengan gelar MPhil psikolog. Yang kedua, pengalaman kerja spesialis SDM atau HRD, yaitu ada 4 bagian, bergabung menjadi HR staff, kemudian naik jabatan ke HR officer, naik jabatan ke HR manager, dan posisi puncak itu HR director. Untuk pengembangan karir tambahan, saya mengikuti latihan atau sertifikasi SDM. Kedua, berpartisipasi dalam seminar atau komunitas profesional. Nah, untuk karir non konvensional, saya
menempuh 3 bagian, yaitu persiapan awal dengan belajar mandiri mengikuti kursus, networking dengan membangun hubungan dengan agen properti, investor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk memulai bisnis, saya membuatnya dengan menjadi investor kecil, kemudian menjadi agen properti freelance. Dan yang ketiga, mengembangkan skala bisnis, yaitu dengan cara membuka usaha properti sendiri dan memulai proyek pengembangan properti atau developer. Selanjutnya, untuk pola komunikasi, ada 4 bagian, yaitu komunikasi intrapersonal terkait dengan diri sendiri, kemudian interpersonal yaitu hubungan dengan orang lain seperti teman, dosen, kelompok belajar, kemudian komunikasi akademik seperti membangun komunikasi dengan dosen dan rekan untuk membantu upgrade diri, kemudian komunikasi untuk keseimbangan diri dengan tidak memaksakan diri untuk berkata ya pada semua hal, tetapi menjaga komunikasi dengan diri sendiri. Kemudian relasi emosi. Untuk relasi emosi saya ada 3 bagian, yaitu mengenali emosi, mengelola emosi, dan memberi ruang istirahat untuk emosi pribadi. Kemudian untuk bekerja multitasking dan sistematis, multitasking kan adalah kemampuan untuk melakukan beberapa tugas dalam satu waktu. Seperti yang saya lakukan itu mengerjakan tugas akhir sekaligus mencari tempat magang. Sedangkan bekerja sistematis itu kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan rencana yang terorganisir dan logis, seperti menyelesaikan tugas satu persatu berdasarkan struktur deadline. Kemudian ke-12 itu pola pengambilan keputusan. Saya ketika menghadapi ke sebuah problem, saya memahami terlebih dahulu pokok permasalahannya, kemudian mencari alternatif solusi yang paling tepat dengan memperhatikan dampak berikutnya. Kemudian saya akan mengambil keputusan dengan tegas dan menghindari yang namanya overthinking tentunya. Selanjutnya, perencanaan hidup saya dalam 5 tahun, yaitu dari 2025 sampai 2030. Pada 2025 sampai 2026, saya akan merencanakan untuk mendaftar magang, dan pada akhir semester 6 nanti saya akan mengikuti program KKN. Kemudian, pada 2026 dan 2007 saya akan fokus pada tugas akhir yaitu skripsi dan menyelesaikan kuliah dengan gelar S.Psi. Kemudian pada 2027 sampai 2028 saya melanjutkan studi akademik lanjutan seperti profesi untuk mendapatkan gelar M.Psi psikolog. 2028 sampai 2029 mengikuti berbagai pelatihan, workshop, dan sertifikasi untuk persiapan kerja masuk ke perusahaan BUMN ataupun perusahaan Big Four. Dan pada tahun 2029 sampai 30 saya akan mulai bekerja dan membangun karir saya. Nah, pada bagian akhir ini saya ingin menutup, di mana demikian sekilas tentang identitas saya. Saya percaya bahwa hidup bukanlah pembelajaran tanpa akhir, dan saya berkomitmen untuk terus berkembang, memberi kontribusi terbaik di setiap kesempatan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengenal saya lebih dekat. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.